Haji Sardi, seorang petani dari Pebayuran Kabupaten Bekasi, menjelaskan kekhawatiran atas temuan diduga biji plastik yang bercampur dalam pupuk NPK Ponska. Namun adanya temuan butiran seperti biji plastik dalam produk pupuk menimbulkan pertanyaan bagi para petani mengenai kandungan yang terdapat di dalam pupuk NPK Ponska dan menimbulkan butiran tidak lebur dan larut dalam air walaupun sudah coba direndam air selama 1 bulan, ucap Haji Sardi. Kita kembali terhadap Bung Darmo. Ada di Kabupaten Bekasi, yaitu tepatnya di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya temuan dari toko tani yang berada di Desa Karangpatri, Kecamatan Bekasi, jadi tentang pupuk bersubsidi, tetapi di dalam kandungan pupuk tersebut ada sebuah kandungan yang diindikasikan, tanda petik mencurigakan kandungan apa, sehingga petani ya mempertanyakan karena khawatir bahwa di kandungan pupuk A ini akan menjadi permasalahan dalam tumbuh kembang kualitas dari padi yang akan ditanamnya. Yuk, sekarang saya berada dengan Pak Haji Sardi ya Pak ya. Siap. Haji Sardi yang berlokasi di Desa Karangpatri ya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, di mana beliau adalah petani ya, warga petani sampai saat ini. Beliau juga banyak menggarap sawah yang ada di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Baik, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haji, yang pertama kami tim awak media silaturahmi. Yang kedua kami mendengar adanya temuan bahwa ada pupuk subsidi ya dari pemerintah yang mengandung satu kandungan yang seperti dalam indikasi itu kandungannya itu tidak jelas gitu kan. Makanya dengan keluhan dari petani kami datang sini Pak. Ya, makasih. Intinya ingin lebih tahu, lebih mendalam kami investigasi tentunya awal media ini seperti apa dan bagaimana Bapak mendapatkan pupuk ini. Ya. Baik Pak Haji, sebelumnya pupuk ini Bapak mendapatkan dari mana dan bagaimana prosesnya sehingga Pak Haji menemukan ada butiran-butiran yang tidak larut dalam keadaan air, itu seperti apa? Tolong dicek kanan Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sardi, petani di Kecamatan Pebayuran, menemukan seperti butir-butiran plastik di pupuk NPK Ponska produk 2023-2028. Ketika itu saya tidak sengaja, petani saya ketika akan mengaduk mengoplos pupuk itu ternyata diketemukan seperti butir-butir biji plastik. Saya mendapatkan pupuk subsidi itu dari kios yang ditunjuk oleh pemerintah karena kami tidak bisa menebus pupuk ke wilayah-wilayah lain selain yang ditunjuk. Pupuk ini sudah masuk di RDKK, Rencana Definisi Pupuk Kelompok, dan elokasi bahwa siapa yang berhak mendapatkan pupuk hanya itulah yang bisa mendapatkan pupuk subsidi. Begitu terkejutnya ketika saya menemukan ada dalam video itu yang sudah kita share dulu, bahwa di dalam karung pupuk itu ditemukan ada banyak butiran-butiran berwarna putih yang tidak larut dalam air. Bahkan saya sudah rendam sampai 1 bulan, dia juga tidak larut dan malah mengeras gitu loh. Kita sebagai petani tentu khawatir dong, apakah ini pupuk berbahaya atau tidak untuk tanaman kami. Karena kami sebagai petani tentunya berharap bahwa barang yang kami dapatkan dari pemerintah itu barang yang terbaik untuk para petani. Kenapa? Karena kita melaksanakan tugas negara juga swasembada pangan. Kalau nanti sampai pupuk berakibat kepada produksi pertanian, tentunya ya akan menjadi masalah ya, apalagi kalau nanti berbahaya. Karena kami sebagai orang awam tentang kimia kami tidak tahu itu kandungannya apa. Ternyata sampai hari ini memang kami belum dapatkan yang pasti. Kami pernah laporkan ini ke produsen, ke kios, bahkan dari pupuk punya. Kami hanya ingin kejelasan ini apa kandungannya gitu kan, sehingga kami tidak was-was karena kami melaksanakan tugas pertanian itu sebagai usaha kami, kehidupan kami, bahkan bukan cuma kami, bukan cuma saya, untuk bangsa, karena kita tahu saat ini ya
harga sangat luar biasa mahal. Kalau sampai gagal panen ya tentunya berdampak terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara gitu. Kita tidak mau itu. Nah, yang saya harapkan kepada produsen diperjelas ini barang itu apa. Kalau memang itu barang pupuk tidak berbahaya ya kita dengan senang hati akan kita pakai, tapi ini belum jelas. Kalau pupuk yang kita khawatirkan kalau pupuk itu berbahaya, apalagi sampai tanaman kami tidak produktif, ya tentunya harapan kami adalah sia-sia ini sebentar. Baik. Pak Haji mendapatkan pupuk ini di bulan berapa Pak? Sekitar bulan berapa? Ya sekitar Juli Agustus. Musim tanam yang sudah berlalu kan. Ya kalau hari ini karena kan pupuk itu kan tidak mudah kami dapatkan ya. Artinya kita harus masuk di NPK dulu. Berarti ini pupuk stok lama juga Pak Haji? Iya, karena gini kita kan ketika belum ada musim tanam, belum ada pemakaian, kita belum digunakan. Iya, berarti ada sisa pupuk penebusan tahun 2023 di bulan Juli atau Agustus. Iya, sekitar itu Pak. Iya. Baik, langkah apa aja nih Pak Haji sebelum Pak Haji memberi informasi kepada media? Langkah apa saja yang ditempuh oleh Pak Haji untuk kejanggalan yang ditemukan dalam sesuai dengan fungsinya ya, saya sebagai petani ya sedikit paham melaporkan ini kepada produsen, kepada pupuk hujan. Coba ini apa sih kita, dan juga kita melaporkan kepada dinas pertanian, kepada di situ ada aparat kepolisian yang berkepentingan mengenai ini, sehingga kami dapat jawaban ketika itu. Saya pribadi minta di lab independen kita agar kita tahu ini apa barang gitu ya. Kita sudah melakukan itu dan sampai hari ini ketika itu juga pupuk dari pupuk Indonesia itu mau di lab ke wilayah ke perusahaan sendiri. Dan saya berpikir gini, saya maunya di lab yang labnya independen. Saya maunya ke BRIN atau ke Sukopindo gitu, bukan di lab oleh produsen itu sendiri. Bukan kita tidak percaya ya. Artinya kejelasan ini kita sama-sama saling percaya. Sampai hari ini yang kita mau di ya MPK ya, ala ya. sedang mengambil NPK. Nampak ada seperti butir-butir plastiknya sedang kita pilih-pilih. Orang ya pabriknya ya. Oke. Coba kacang suhuk ya. Coba plastiknya Korea. Goreng ya pabriknya ya.